Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Soukarem, dalam seri pendalaman iman Katolik, PIKAT. Kali ini kita berada di bagian terakhir dalam pembahasan seri Maria Magdalena. Kita akan melihat bagian akhir dari kehidupan Maria Magdalena. Sebelum kita membahasnya, mari terlebih dahulu kita berdoa doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, kitab suci tidak mencatat kapan Santa Maria Magdalena meninggal. Juga dalam penampakan yang diceritakan oleh Beata Anna Catherine Emmerich juga tidak dikisahkan kapan Santa Maria Magdalena meninggal. Pertama, harus kita sadari bahwa fokus penulisan Injil adalah kabar mengenai Yesus, kabar sukacita. Bahkan Santo Yohanes pun yang menulis Injil, dia mengatakan di bagian akhir, apa yang mereka tulis itu sebetulnya bukan semuanya. Masih banyak hal yang tidak tertulis. Tapi kalau semua harus dituliskan, seluruh buku yang ada nggak cukup memuat kisah itu. Tapi yang perlu disampaikan, sudah disampaikan. Maka pusatnya adalah Yesus, bukan yang lain-lain. Lalu dalam penampakan yang dialami oleh Beata Anna Catherine Emmerich, bahwa penampakan itu adalah kepada hidup Yesus, kisah hidup Yesus, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka misalnya, kenapa Maria Magdalena masuk dan mendapat porsi yang cukup banyak? Karena dia ada di sekitar Yesus. Dalam relasinya, terutama ketika Yesus ke Betania, atau banyak hal itu. Tapi setelah Yesus meninggal, bangkit dari mati, naik ke surga, itu sudah nggak banyak. Yang ada kemudian adalah ketika Bunda Maria meninggal. Nah, tapi kali ini kita melihat bagian akhir dari Maria Magdalena. Pada awal saya menceritakan kisah Maria Magdalena ini, diceritakan bahwa mereka ini akhirnya meninggalkan Tanah Suci. Mereka meninggalkan Israel. Mereka tidak lagi di sana karena adanya pengejaran dan penganiayaan. Karena adanya pengejaran dan penganiayaan yang dialami oleh jemaat. Mereka mengungsi dan mereka tinggal di daerah Perancis Selatan. Di sebuah pegunungan ada goa. Nah, Anda sekarang bisa ke sana. Artinya kalau memiliki kesempatan berziarah ke tempat di mana Santa Maria Magdalena pada akhirnya meninggal. Nah, suatu saat ada cerita bahwa salah satu peziarah itu ingin membawa sisa-sisa tulang Maria Magdalena dan pakaian yang ada ke Yerusalem. Tapi kemudian diketahui bahwa tulang-tulang itu bukan tulang-tulang Maria Magdalena, tapi tulang-tulang Santa Marta. Sedangkan pakaiannya memang pakaian Maria Magdalena. Baik, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan pendalaman mengenai Maria Magdalena ini? Pertama, tokoh yang kita pelajari ini
bukan sekedar tokoh untuk kita jadikan bahan pengetahuan, tapi kita jadikan teladan bagaimana seseorang bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Santa Maria Magdalena adalah teladan seorang pendosa yang berani meninggalkan seluruh hidup lamanya untuk kemudian hanya fokus kepada Dia yang dicintai, yaitu Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa meneladan? Kita bisa mengikuti jejak Santa Maria Magdalena, hanya berpaut, hanya bergantung kepada Yesus. Santa Maria Magdalena ini istimewa. Santo Thomas Aquinas, dia menggambarkan Santa Maria Magdalena itu memiliki 3 karakter. 1, karakter nabi. Mengapa nabi? Karena dia bisa berdiri di hadapan malaikat. Para nabi biasanya menerima kabar dari Tuhan melalui perantaraan malaikat untuk disampaikan kepada orang-orang. Maria Magdalena mengalami ketika dia di makamnya Yesus. Yang kedua, di antara barisan malaikat, Maria Magdalena ini boleh dikatakan berdiri paling depan untuk menghadap Kristus. Dia memiliki keistimewaan ini, diberi keistimewaan oleh Allah sendiri. Yang ketiga, Maria Magdalena ini adalah rasul bagi para rasul. Yesus meminta Maria Magdalena untuk memberitahu para murid bahwa Yesus bangkit dan mereka harus pergi ke Galilea karena gurunya menunggu di sana. Ini 3 hal dalam diri Maria Magdalena yang disampaikan oleh Thomas Aquinas. Lalu kita juga bisa menjalin kedekatan dengan Maria Magdalena. Kita bisa tanda kutip menjalin cinta dengan Maria Magdalena, mengasihinya, dan bagaimana berdoa bersama Maria Magdalena agar kita juga memiliki cinta yang begitu besar kepada Yesus seperti yang dimiliki Maria Magdalena. Ada doa-doa yang bisa kita buat. Ada novena Santa Maria Magdalena, ada litani Santa Maria Magdalena, ada rosario Maria Magdalena. Nah, tentu saja saat ini saya tidak bisa memberi penjelasan karena cukup panjang. Di kemudian hari saya akan berikan video-video mengenai doa melalui perantaraan Santa Maria Magdalena, terutama adalah rosario Santa Maria Magdalena. Hari ini sampai di sini. Semoga kasih kita kepada Yesus semakin bergelora. Mari kita tutup dengan doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.